Orang-orang yang pada saat diajak sholat malah dia lari, aduh, dia rugi nanti, menyesal di akhirat. Lala betapa luar biasa selama ini berjuang mengajak teman-teman untuk sholat. Nanti semua akan dapatkan hasilnya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Ketika kita memandang lautan yang begitu indah, memandang awan, itu artinya kita sedang menikmati nikmatnya mata. Coba dibayangkan kalau misalnya Allah cabut kenikmatan mata, sehingga kita buta, tidak bisa melihat. Ya, kita melihat dunia dengan gelap. Ya, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan yang kita selama ini kurang menyadari. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kita bisa berjalan menuju pantai Lakeba, kita bisa berkumpul, hati kita disatukan oleh Allah dalam rangka bersama berbuka puasa, buka puasa bersama. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana, yang kehidupan mereka, ya, siang malam hidup dengan suara dentuman bom, ya, yang tidak aman bagi mereka. Kita ini nikmat yang Allah berikan sangat besar, nikmat keamanan di negeri kita. Ya, Masya Allah, ya. Dan perlu dipahami bersama, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Kalau misalnya kita bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati ikan bakar, ya, itulah nikmat. Tetapi nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang akan memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat dan keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Maka kalau seseorang hidup tanpa ada iman, ya, di hatinya, tanpa ada amalan Islam dalam kehidupannya, ya Allah, dia itu bagaikan dia berjalan bagaikan mayat yang berjalan tanpa arah. Coba. Maka bersyukurlah kita ini sebagai, ya, muslim yang ada iman. Ya. Dodi, banyak bersyukur. Mister, harus banyak bersyukur, Mister. Ya, Mister seorang muslim yang ada imannya, dan Mister juga berpuasa. Ya, karena begini, ya, teman-teman sekalian, ketika kita mampu berpuasa, ya, ketika kita mampu berpuasa, kita menikmati indahnya puasa, kita menikmati nikmatnya puasa. Itu adalah hidayah dari Allah. Itulah nikmat iman. Karena kenikmatan ketika kita berpuasa itu adalah pemberian Allah. Allah sedang memberikan sifat rahimnya kepada kita. Ya, sekarang begini, ya. Kalau makan ikan itu nikmat tidak? Nikmat. Minum kopi nikmat tidak, Mister? Iya. Nikmat kan? Yes. Nikmat. Sekarang begini. Kalau misalnya mengaji nikmat tidak? Nikmat, tapi tidak bisa semua orang bisa nikmati. Nikmat puasa nikmat tidak? Puasa nikmat tidak? Nikmat, tapi tidak semua orang bisa nikmati. Kenapa? Perbedaannya begini. Ketika semua orang bisa nikmati enaknya makan ikan bakar, ya, makan batu, kata Mister, ya, makan apa lagi? Makan ular, ya, maksudnya ini belut, ya, makan belut. Ya, ketika semua orang bisa menikmati, semua orang bisa menikmati makanan dari hasil laut, itu artinya Allah memberikan sifat rahmannya kepada kita semua. Sifat rahman. Makanya biar iblis dia bisa nikmati kehidupannya. Karena sifat rahmannya Allah meliputi seluruh makhluknya. Tapi kenapa ketika misalnya mengaji, puasa, salat tidak bisa orang menikmati semua? Karena memang Allah
memberikan sifat rahim ini hanya orang-orang tertentu aja. Makanya jangan heran, kenapa sholat berat sekali kita sholat ini? Kenapa kita susah sekali mengaji? Ya karena memang kenikmatan, bisa menikmati ibadah itu ini tidak semua orang bisa dapatkan. Kita harus berusaha, kita harus berusaha meraihnya. Ya, makanya tadi malam saya tertegun juga dengan komentarnya Lapio. Mana Lapio? Tidak datang. Dia bilang kalau kita tidak mengaji ini saya bisa sesat ini. Ya artinya untuk meraih sifat rahimnya Allah kepada kita, maka memang kita harus ada usaha. Minimalnya ikut mengaji, minimalnya ketika diajak sholat ikut sholat, paksakan diri. Ya, paksakan diri. Kalau kita lagi duduk langsung berdiri, langsung berwudu. Meskipun kita lagi malas-malasan, langsung. Itu dalam rangka meraih agar Allah memberikan sifat rahimnya kepada kita. Ya, baik teman-teman sekalian, ini kita sedang berpuasa. Dan berpuasa ini ya sebentar lagi kita akan buka puasa. Berapa menit lagi nih? 12 menit. Masih tempo ya. Masih tempo ya. Jadi gini. Berpuasa ini ada 2 kabar gembira bagi orang berpuasa ya. Ada 2 kabar gembira bagi orang berpuasa. Sebenarnya banyak. Cuma oh masya Allah. Sebenarnya banyak. Cuman kan sini Nabi sebutkan 2 secara garis besar ya. Yang pertama adalah kabar gembira bagi orang berpuasa adalah kabar gembira ketika dia akan berbuka puasa luar biasa. Ketika saat mau berbuka puasa seharian dia menahan lapar, menahan haus, bahkan menahan dari syahwatnya terhadap istri-istrinya, ya, menahan syahwatnya, pengen hubungan suami istri tapi dia tahan karena puasa, ya, bagi yang beristri ini harus tahan ya. Tapi kalau memeluk istri boleh, ya, boleh memeluk istri, mencium juga, ya. Meskipun ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan nanti semacam membatalkan puasa, tapi ya menurut kami pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan puasa selagi tidak mengeluarkan sesuatu air mani gitu ya. Jadi setelah tiba saatnya buka puasa luar biasa nikmatnya itu, dan itu hanya dinikmati oleh orang puasa. Kalau orang yang tidak puasa dia biasa-biasa aja. Ya kan? Betul tidak, Mister? Orang yang tidak puasa dia biasa aja. Karena istilahnya dia sepanjang harinya kenyang, makan terus kan. Tapi kalau orang puasa, tadinya dia menahan lapar, menahan haus, begitu tiba waktunya makan minum, luar biasa nikmatnya itu. Bagaikan orang yang misalnya tadi bujang, dia tahan-tahan bujangnya, begitu menikah, masya Allah, pengantin baru nikmat sekali itu. Ya kan? Masya Allah. Makanya Mister ini saya curiga jangan sampai dia mau menikah lagi. Minta Mister banyak uangnya. Ya, tapi itu terserah Mister dah. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kabar gembira berjumpa dengan Tuhannya nanti. Nanti masya Allah orang-orang berpuasa ini, ya mereka ada kabar gembira di akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Karena memang kita manusia ini nanti di akhirat dikumpulkan semua. Dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa ada pakaian, tanpa ada sehelai benang pun, dikumpulkan semua. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat nanti. Jadi manusia pertama siapa? Nabi Adam ya. Manusia terakhir siapa? Ya manusia terakhir adalah manusia yang nanti yang akan mengalami hari kiamat, itu yang terakhir itu. Jadi dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hari kiamat itu nanti dikumpulkan di pada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tanpa ada sehelai pakaian pun, dan tanpa disunat. Tidak dipotong anunya. Ya. Tidak dipotong. Mister di Norwegia sudah disunat juga ya, Mister ya? Sudah ya bagi muslim ya. Ya. Di Norwegia juga sudah ini ya, sudah dipotong juga anunya. Sunat maksudnya disunat ya. Baik. Jadi kabar gembira bagi orang berpuasa nanti bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, masya Allah mereka mendapat kabar gembira. Bahkan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga khusus ya. Surga apa lagi? Ar-Royah kalau nggak salah. Surga Ar-Royah namanya Ar-Royah, pintu Ar-Royah. Dikhususkan bagi mereka yang berpuasa. Masya Allah. Nanti kalau kita masuk surga orang-orang berpuasa, masya Allah ya. Orang-orang yang menjaga salatnya,
orang-orang yang menjaga salatnya, yang berpuasa, yang berjuang bersama-sama di kota Bau-Bau, berjuang bersama-sama di Lakeba, saling ingat mengingatkan, dan lala betapa luar biasa selama ini berjuang mengajak teman-teman untuk salat. Nanti semua akan dapatkan hasilnya di akhirat. Allahu Akbar. Luar biasa ini, dia dapatkan hasilnya. Orang-orang yang pada saat diajak sholat malah dia lari, aduh dia rugi nanti, menyesal di akhirat. Allahu Akbar. Aduh, menyesal nanti di akhirat. Begitu dia masuk surga, maka dia mengatakan, inilah gua daripada kita berjuang sama-sama waktu di pantai Lakeba.